Kisah Marian Parker adalah salah satu kasus penculikan anak dengan akhir paling tragis yang mungkin pernah kamu dengar. Sama seperti kasus penculikan pada umumnya, awalnya kasus ini bermotif permintaan tebusan. Namun siapa sangka, korban justru akhirnya dibunuh secara sadis. Kasus ini menimpa seorang anak bernama Marian Parker yang kala itu berusia 12 tahun pada Desember 1927. Tentang Marian Parker. Frances Marian Parker lahir pada 11 Oktober 1915 di Los Angeles, California, dari pasangan Geraldine dan Perry Marian Parker. Ia terlahir dengan saudara kembar bernama Marjorie, dan mempunyai satu kakak laki-laki, Perry Jr. Mereka tinggal di 1631 South Wilton Place, Los Angeles, California. Keluarga Marian Parker adalah keluarga yang terhormat dan mapan di Los Angeles pada masanya. Ayahnya, Perry Parker, adalah seorang pejabat bank yang sangat dihormati di komunitasnya. Ia bekerja sebagai asisten manajer di sebuah bank terkemuka, yang membuatnya dikenal oleh banyak orang di Los Angeles. Sedangkan ibu Marian, Geraldine Parker, adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang, yang merawat Marian dan saudara kembarnya, Marjorie Parker. Marian dan Marjorie adalah saudara kembar yang sangat dekat. Mereka berdua menjalani kehidupan anak-anak yang normal dan bahagia, tumbuh besar di lingkungan yang aman dan nyaman. Tragedi penculikan Marian tentunya memberikan dampak yang sangat besar dan menghancurkan bagi keluarganya, terutama karena kekejaman yang dialami Marian begitu mengerikan dan tidak terduga. Kasus penculikan Marian Parker. Suatu hari di tanggal 15 Desember 1927, seorang pria berpakaian rapi menemui seorang guru di Mount Vernon Junior High School di Los Angeles, tempat di mana Marian dan saudara kembarnya bersekolah. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Mr. Cooper. Kepada sang guru, pria itu mengatakan bahwa bosnya, Perry Parker, yang merupakan ayah Marian, mengalami kecelakaan mobil yang parah. Menurut pria itu, sang ayah meminta agar putrinya segera dijemput dan menemuinya. Sang guru terkejut dengan berita itu dan spontan bertanya, Parker yang mana? Marian atau Marjorie? Pria itu kebingungan dengan pilihan dua Parker yang berbeda. Dengan tergesa-gesa ia menjawab, Marian. Sang guru lalu memanggil Marian dan mengizinkannya pergi bersama orang asing itu. Sebelum membawa Marian masuk ke mobil, guru itu sempat mendengar Mr. Cooper berkata, jangan menangis, gadis kecil. Aku akan membawamu menemui ayahmu. Geraldine dan Perry menjadi khawatir saat mengetahui Marjorie pulang tanpa saudara kembarnya. Terlebih lagi, Perry tidak benar-benar kecelakaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Permintaan tebusan berakhir dengan pembunuhan. Pada 16 Desember, keluarga Parker menerima telegram dari seseorang yang mengaku sebagai Mr. Fox. Telegram itu berisi surat permintaan tebusan atas penculikan Marian. Di dalam surat itu, sang penculik menuntut tebusan sebesar $1.500 Amerika, atau setara dengan $26.600 Amerika pada tahun 2023, dan dalam bentuk sertifikat emas. Selain itu, terdapat juga surat lain yang ditulis tangan oleh Marian. Penculik juga mengirimkan instruksi ke Perry agar mengirimkan uang tersebut ke 10th Street dan memerintahkan Perry agar tidak membawa serta polisi atau siapapun. Tidak ingin ambil resiko, Perry langsung menyetujui permintaan tebusan dan mengikuti instruksi dengan hati-hati. Sayangnya, ternyata polisi diam-diam mengikutinya. Mengetahui hal ini, sang penculik memilih kabur. Esok harinya, Perry mendapat telepon dari sang penculik lagi. Kali ini ia diminta untuk membawa uang tebusan ke West 5th Street. Di jam 8 malam, Perry sudah tiba di sana membawa uang tebusan. Kali ini Perry memastikan tidak ada polisi yang mengikutinya. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti perlahan tidak jauh dari mobil Perry. Mobil ini dikemudikan oleh seorang pria dengan wajah yang ditutupi bandana. Dengan mengacungkan senjata api, pria itu bertanya, apa kau benar-benar sendirian? Perry mengiyakan. Perry cukup senang karena saat itu ia melihat putrinya duduk di samping penculik dalam keadaan diselimuti. Mata Marian tampak terbuka. Perry berpikir itu karena pengaruh obat bius. Perry melemparkan uang tebusannya. Sang penculik pun menjalankan pelan mobilnya sebelum akhirnya berhenti dan menurunkan Marian dalam keadaan berguling. Saat itu juga Perry berlari menghampiri Marian yang terbungkus selimut. Dengan sigap ia memeluk dan menggendong Marian, sambil memperhatikan wajahnya yang pucat.
Perry tersadar bahwa ada yang tidak beres di sini. Ia membuka selimut yang membalut tubuh Marian. Ia sangat terkejut saat melihat tubuh Marian telah terpotong hingga perut. Lengan dan kakinya tidak ada, isi perutnya telah dikeluarkan, dan bagian bawah tubuhnya diisi dengan handuk dan kemeja pria. Matanya pun dijahit agar terus terbuka. Kasus penculikan dan pembunuhan ini membuat seantero Amerika Serikat gempar. Polisi pun segera melakukan penyelidikan. Pemburuan terhadap sang penculik. 17 Desember 1927, polisi melakukan perburuan besar-besaran terhadap penculik dan pembunuh Marian dengan melibatkan lebih dari 20.000 anggota dan sukarelawan Legiun Amerika. Hadiah sebesar $50.000 Amerika pun ditawarkan untuk identifikasi dan penangkapan si pembunuh, hidup atau mati. Pada 22 Desember 1927, petugas polisi Oregon akhirnya berhasil meringkus penculik dan pembunuh, yaitu William Edward Hickman. William Hickman sendiri ternyata adalah teman kerja ayah Marian di bank. Ia melakukan penculikan dan pembunuhan atas dasar balas dendam terhadap Perry karena telah dipecat secara tidak hormat. Saat berhasil ditangkap, William tidak melawan dan hanya berkata, "Baiklah, kurasa semuanya sudah berakhir." Dalam investigasinya, William bercerita tentang bagaimana dia membunuh Marian. Usai 3 hari penyekapan, Marian mulai gelisah. William mengikat gadis ini di kursi apartemennya, sebelum akhirnya ia mengirim surat tebusan ke orang tua Marian pada 17 Desember. Marian bersikeras agar William membebaskannya. Ia mulai berteriak dan William takut gadis ini mulai menarik perhatian. Karena panik, William mulai memukul Marian dengan handuk. Marian sempat memberontak dan memukul-mukul selama 2 menit, sampai akhirnya terdiam dan lemas. William lalu menyeret Marian ke kamar mandinya dan membaringkannya di bak mandi sambil menyalakan fonograf. Pria ini lalu berteriak pada Marian, "Bae-bae pretty baby," sambil tubuh Marian. Menurut William, Marian bahkan masih dalam keadaan hidup saat ia akan mengeluarkan isi perutnya. Dalam peradilan di 9 Februari 1928, William dinyatakan bersalah atas tingkat pertama. Ia dijatuhi hukuman mati yang kemudian dilaksanakan di tiang gantung San Quentin pada 19 Oktober 1928. Sebelum proses eksekusi ke tiang gantung, William sempat meminta ayam sebagai makan malam terakhirnya dan membaca surat dari ibunya sambil menangis sesekali. Trauma berat keluarga. Setelah kejadian tragis itu, keluarga Parker, khususnya Perry Parker, menghadapi trauma berat. Perry adalah orang yang langsung terlibat dalam proses penculikan ketika William meminta tebusan. Dia dengan penuh harapan berusaha menyelamatkan putrinya dengan memenuhi tuntutan penculik, tetapi pada akhirnya harus menghadapi kenyataan yang paling mengerikan, kematian Marian yang brutal. Perry Parker, yang harus melihat tubuh putrinya yang sudah dimutilasi, sangat terpukul oleh kejadian itu. Tidak banyak informasi publik tentang bagaimana keluarga Marian melanjutkan hidup setelah peristiwa itu. Tetapi tidak diragukan bahwa tragedi ini membawa dampak emosional yang mendalam bagi seluruh anggota keluarga Parker. Peristiwa ini tidak hanya menjadi luka pribadi bagi mereka, tetapi juga meninggalkan jejak dalam sejarah kejahatan Amerika Serikat. Keluarga Parker berusaha menjaga martabat mereka di tengah perhatian besar dari media dan publik, sementara mereka mencoba untuk memproses duka dan kehilangan yang begitu berat. Peristiwa penculikan Marian Parker menjadi simbol betapa rapuhnya keselamatan keluarga di tengah-tengah masyarakat yang beradab, serta betapa dahsyatnya pengaruh tindakan kriminal terhadap kehidupan korban dan orang-orang yang mereka cintai. Selamat beristirahat dalam damai, Marian.